Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kemudian yang keempat ya, untuk membuat sistem trading kita menjadi betul-betul bagian dari aturan main kita yang bisa kita jadikan sebagai acuan nanti adalah yang keempat, cobalah untuk menentukan target kita jangan muluk-muluk ya, tentukan target itu yang realistis saja. Ya, target yang realistis. Kalau target yang realistis ini tentu akan nanti mudah kita dapatkan. Ya, target profit jangan terlalu tinggi tapi realistis. 1% per hari itu masih realistis. Bahkan 2% per hari di trading itu masih realistis. Yang jadi persoalan bagaimana 1% ini kita bisa konsisten secara terus-menerus menjaga tingkat konsistensinya dari profit kita setiap hari. Meskipun tidak selalu dengan angka yang sama 1%, setidaknya bisa konsisten terus-menerus. Demikian juga ketika kita menganggap ini cukup ya. Tentu realistis di sini satu berdasarkan skill kita seperti apa. Yang kedua berdasarkan pengalaman kita bagaimana ya. Pengalaman tapi kalau tidak bisa konsisten ya sama saja. Termasuk dengan angka, realistis juga dengan angka, karena kalau kita mencari satu hari 20%, ini sangat tidak realistis. Memang bisa, tapi tidak realistis untuk kita trading seterusnya seperti ini. Ya silakan, sesakti apapun, sehebat apapun, dia misalkan sudah menyebut dirinya profesional trader, tidak akan bisa satu hari terus-menerus bertahan dengan profit 20%. Ya kalau cuma satu kali, dua kali, seminggu, 2 minggu, 1 bulan masih bisa. Tetapi di kelanjutannya nanti akan terlalu sulit untuk mendapatkan. Sehingga cari yang realistis ya, cari yang kita bisa dapatkan. Bahkan 0,5% mungkin kita masih realistis ya, karena ini 1 bulan 10%. Yang 1% 1 bulan itu bisa 20%. Ini sudah realistis. Silakan cari bisnis yang bisa 1 hari konsisten 20%, sehingga 1 bulan bisa 400%, 4 kali lipatnya. Tentu akan sulit sekali. Sehingga jangan terlalu muluk-muluk. Kalau kita merasa oh saya pernah profit 1 hari 50%, ya pernah, memang gampang saja kalau cuma pernah saja, semua orang hampir bisa. Yang jadi masalah itu bertahan berapa lama nanti dengan profit seperti itu. Maka belajarlah yang realistis, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita raih dengan mudah. Ya, skill kita seperti apa. Ini harus realistis betul ya, jangan mengikuti yang sana luaran sana dengan pamer profitnya, selalu screenshot 1 hari 20%, 30%, nanti ujung-ujungnya suruh investasi nanti. Ya, ujung-ujungnya nanti investasi ke saya tawarkan nanti 1 hari bisa 20%, 1 minggu bisa 30%. Yang diincar nanti modal kita, dana kita. Lagi-lagi kita akan terjebak nanti di dalam bisnis bodong yang berpeluang scam, menipu dan lari nanti. Ya, hindari seperti ini. Jangan ikut iming-iming yang tidak realistis. Kemudian selanjutnya, untuk bisa menentukan sistem trading yang baik, tadi target sudah kita atur. Misalkan 1 hari cukup 0,5% atau 1%. Modal kita berapa kita kalikan. Kemudian lotnya kita gunakan. Kalau sudah tercapai, kita belajar disiplin untuk menggunakan sistem kita, belajar disiplin dengan profit kita. Kemudian yang kelima adalah tulis. Yang kelima batasi dulu. Batasi kerugian tadi ya.
batasi kerugian. Pembatasan kerugian ini bisa dengan persentase. Ambil 2% hingga 10% boleh. Di antara ini saya ambil yang standar, yang ideal itu 2% sampai 5% boleh. Sehingga kalau modal kita 1000, 2% 1000 itu hanya $20. Begitu minus $20 kita exit, selesai. Itu kita mampu manajemen dengan baik, mampu menggunakan modal kita dengan bijak dan aman tentunya. Jadi tidak full margin ketika modal 1000 kita menggunakan lot 1. Artinya risikonya terlalu tinggi. Bisa 100% nanti habis. Bisa dengan menggunakan PIP ya, bisa dengan menggunakan PIP. Misalnya kita di emas ya, kita menggunakan 300 sampai menggunakan target kita, batasan rugi kita batasi 300 hingga 700. Artinya kalau misalnya kita menggunakan sell lot 0,1, marketnya naik, maka batasan rugi kita antara minus 30 sampai $70. Kita bisa batasi dengan menggunakan PIP, bisa menggunakan persentase. Yang ketiga, kita bisa menggunakan support resisten. Kita entry buy, nanti SL-nya kita bisa gunakan di area supportnya di sini. Bisa jadi kita menggunakan support dan resistennya. Ketika kita entry sell, kita bisa gunakan support resistennya. Ketika sell berarti ruginya di atas. Di sini ada resisten, kita bisa gunakan untuk SL-nya dan sebagainya. Bisa dengan persentase, bisa dengan PIP, bisa dengan support resisten. Artinya ada pembatasan kerugian, itu intinya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, semua yang kita sudah buat tadi, cobalah nanti kita buat catatan ya, tulis di dalam catatan kita ya, sistem trading kita tadi. Ya, sistem trading kita. Ya, buat catatan kemudian sering dibuka. Yang ketujuh, jangan lupa uji apakah yang kita lakukan, yang kita buat ini sesuai dengan karakter kita, apa yang kita buat ini sesuai dengan gaya trading kita, dan bagaimana pembuktiannya. Ya, sekali lagi, yang kita uji bukan akurasi analisa, tetapi sistem itu kita jalankan, kemudian ketika salah nanti recovery-nya, ketika ini salah, jika salah, kita mampu melakukan recovery dengan baik. Recovery itu apa? Recovery itu meminimalkan kerugian yang ada. Ya, bisa manajemen resiko dengan baik, itu namanya recovery. Apakah dengan cara cut loss? Apakah dengan cara switching? Cut loss tentu memotong rugi kita. Switching ini melakukan close posisi pertama, kemudian open pada posisi kedua. Misalnya analisanya naik, saya ambil posisi buy, ketika turun sebanyak 300 pergerakan saya entry sell dengan menutup dulu yang buy-nya. Ini namanya switching. Yang ketiga, apakah kita bisa menggunakan averaging ya? Di dalam manajemen risiko ada kalanya kita melakukan averaging. Averaging ini menambah. Seperti apa averaging ini? Contoh yang saya analisakan, marketnya naik. Saya analisa naik, maka entry buy. Ternyata marketnya turun, misalkan sebanyak 300 pergerakan. Karena turunnya ini masih berada di area retracement, maka saya bisa tambahkan lagi buy.
0,1, bahkan ini saya bisa tambahkan 0,2. Tentu berada di area retracement berpeluang memantul ke atas sehingga target kita setengah saja, 150, 150. Yang di atas ini rugi minus, kalau lot 0,1 berarti minusnya adalah 15. Yang ini adalah naik 150 kali 0,2, artinya plus 30. Dari plus dan minus kita masih ada sisa lebih $15. Maka ini bagian dari recovery. Dan tentu harus banyak dilatih, banyak dicoba, dan banyak diuji. Karena tidak semudah yang kita lihat, yang kita dengarkan, dan kita amati. Karena ini butuh praktek nantinya, ya.